Utsman bin Affan, seorang sahabat terpercaya Nabi Muhammad SAW, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Dia dikenal sebagai khalifah ketiga yang bijaksana dan penuh dengan kebajikan. Mari kita lihat kisah inspiratif tentang kehidupan dan kepemimpinan Utsman bin Affan. Kehidupan awal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, yang dikenal dengan sebutan Utsman ibn Affan atau Uthman bin Affan, lahir sekitar tahun 576 Masehi di kota Mekah, Arab Saudi. Dia berasal dari keluarga Quraisy, salah satu suku terkemuka di Mekah pada waktu itu. Ayahnya, Affan bin Abi Alas, adalah seorang pedagang kaya, dan ibunya, Arwa bin Quraisy, berasal dari suku Bani Makhzum. Utsman tumbuh dalam lingkungan keluarga yang makmur dan mendapat pendidikan yang baik. Dia dikenal sebagai seorang pria yang sopan santun, murah hati, dan berkepribadian baik. Utsman juga memiliki reputasi sebagai seorang pedagang yang cerdas dan sukses, yang membawanya ke berbagai negara dan menjalankan bisnis internasional. Karena kepandaiannya dalam berdagang, dia dikenal sebagai Ghani al-Ghanam, yang berarti kaya dari domba. Selain menjadi seorang pedagang yang berhasil, Utsman juga merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling awal masuk Islam. Dia mengenal Nabi Muhammad sebelum kenabian, dan ketika Nabi mulai menyampaikan ajaran Islam, Utsman segera menerima panggilannya dan mengikuti agama baru ini dengan hati yang ikhlas. Utsman bin Affan adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Dia menikahi 2 putri Nabi, Ruqayyah dan kemudian Kulthum, yang keduanya wafat di masa kehidupannya. Ketika Nabi Muhammad hidup, Utsman adalah salah satu anggota penting dalam masyarakat Muslim Mekah dan Madinah. Keikhlasan dan ketekunan Utsman dalam mendukung agama Islam, serta kontribusinya pada kehidupan awal umat Muslim, telah memberikan warisan yang penting dalam sejarah Islam. Dia menjadi khalifah ketiga setelah kematian khalifah kedua, Umar bin Khattab, dan masa kepemimpinannya sebagai khalifah dianggap sebagai salah satu periode kemakmuran dalam sejarah Islam. Meskipun kehidupannya diwarnai dengan tantangan dan akhirnya berakhir dengan kematian tragis, warisan Utsman tetap menjadi inspirasi bagi generasi Muslim selanjutnya. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat istimewa dan dekat dengan beliau. Dia termasuk dalam kelompok sahabat yang paling awal masuk Islam dan merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Utsman sebagai sahabat Nabi. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, Utsman adalah seorang pedagang yang cerdas dan sukses di Mekah. Ketika dia mendengar tentang ajaran Islam dan kabar tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, hatinya langsung tertarik dan menerima agama baru ini dengan penuh keyakinan. Utsman dengan cepat mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengabdikan hidupnya untuk mengikuti ajaran Islam. Utsman memiliki kehormatan luar biasa dengan menikahi 2 putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah dan kemudian Kulthum. Pernikahan Utsman dengan Ruqayyah terjadi sebelum hijrah ke Madinah, dan Ruqayyah meninggal dunia pada tahun ketiga hijrah. Setelah itu, Utsman menikahi Kulthum, putri Nabi, yang menjadi istri terakhirnya. Utsman dikenal sebagai pria yang sangat dermawan, baik hati, dan memiliki kepribadian yang luhur. Dia selalu siap membantu orang yang membutuhkan, dan kekayaannya digunakan untuk kepentingan umat Islam dan kemaslahatan umum. Utsman juga sangat adil dalam memutuskan perkara dan selalu berusaha menegakkan keadilan dalam setiap tindakan dan keputusannya. Utsman memiliki peran penting dalam proses pengumpulan dan penyusunan Al-Quran. Pada masa kepemimpinannya sebagai khalifah ketiga, Utsman memerintahkan agar salinan Al-Quran yang telah tersebar di berbagai wilayah disatukan menjadi satu mushaf standar. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga kemurnian dan keseragaman teks Al-Quran, sehingga generasi Muslim dapat mengutip ayat-ayat Al-Quran dengan keseragaman yang konsisten. Utsman adalah salah satu sahabat yang sangat paham dan menguasai hadis Nabi. Banyak riwayat hadis yang berasal dari Utsman bin Affan, dan dia dikenal sebagai seorang yang dapat diandalkan dalam menyampaikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Kehadiran dan peran Utsman bin Affan sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Islam dan masyarakat Muslim pada masa itu. Pengabdiannya yang tulus dan kesetiaannya pada agama dan Nabi telah memberikan inspirasi bagi banyak orang dalam mengikuti jejaknya dalam mencari ridha Allah dan menyebarkan nilai-nilai Islam.
Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan peduli terhadap orang miskin. Selama kepemimpinannya sebagai khalifah, dia melakukan berbagai langkah untuk membantu dan memperhatikan kebutuhan orang-orang yang kurang mampu di masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh tentang bantuan Utsman kepada orang miskin. Utsman memperkuat pengumpulan zakat, yaitu kewajiban memberikan sebagian harta kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti orang miskin, janda, yatim piatu, dan orang yang terjebak dalam hutang. Dia juga mendorong umat muslim untuk memberikan infak atau sedekah secara sukarela untuk membantu orang miskin. Utsman sangat dermawan dan sering memberikan sumbangan pribadi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak hanya memberikan zakat dari harta negara, tetapi juga menggunakan kekayaannya sendiri untuk membantu orang miskin. Ketika ada bencana alam atau situasi krisis, Utsman turut serta memberikan bantuan kepada para korban. Misalnya, ketika terjadi kekeringan yang mengancam kehidupan penduduk Madinah, Utsman memberikan sumbangan besar dalam bentuk air dan makanan untuk membantu mengatasi krisis tersebut. Utsman sangat memperhatikan nasib janda dan yatim piatu. Dia sering memberikan perhatian khusus pada kelompok ini dan memberikan bantuan dalam bentuk makanan, pakaian, atau kebutuhan lainnya. Utsman juga terkenal dengan proyek kesejahteraan sosial yang dia lakukan selama kepemimpinannya. Misalnya, dia membangun masjid, sumur, dan sarana publik lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu. Bantuan dan perhatian Utsman kepada orang miskin menunjukkan kepedulian dan keprihatinannya terhadap kondisi sosial mereka. Sifat dermawan dan kepeduliannya terhadap kebutuhan sesama menjadi salah satu karakteristik utama yang diingat dan dihargai oleh umat muslim tentang Khalifah Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran adalah salah satu prestasi besar Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dalam sejarah Islam. Utsman memimpin proses pengumpulan dan penyusunan Al-Quran dalam bentuk mushaf standar yang diterima oleh umat muslim hingga saat ini. Latar belakang, pada masa awal Islam, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran telah disampaikan secara lisan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Ayat-ayat Al-Quran ditulis dan dihafalkan oleh banyak sahabat, tetapi tidak dalam bentuk mushaf yang terpusat dan tertata dengan baik. Ketika umat Islam mulai berkembang dan wilayah-wilayah penyebaran Islam semakin luas, ada kekhawatiran bahwa ada variasi dalam bacaan dan penulisan Al-Quran di berbagai tempat. Oleh karena itu, beberapa sahabat mulai mengusulkan agar mushaf Al-Quran disatukan menjadi satu standar untuk menghindari perbedaan dan memastikan keseragaman dalam teks Al-Quran. Tindakan Utsman, pada masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Utsman mengambil inisiatif untuk menyatukan teks Al-Quran menjadi mushaf yang standar dan seragam. Dia meminta para sahabat yang memiliki salinan Al-Quran untuk mengirimkannya kepadanya. Utsman kemudian membentuk sebuah komite yang terdiri dari para sahabat yang sangat dihormati dan ahli dalam Al-Quran, termasuk Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'idi bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harits. Komite ini bertugas untuk mengumpulkan semua salinan Al-Quran yang ada, termasuk potongan-potongan yang telah dihafalkan oleh para sahabat, dan menyusunnya dalam satu mushaf yang standar. Hasil pengumpulan, setelah proses pengumpulan selesai, mushaf Al-Quran yang telah disusun oleh komite tersebut disahkan oleh Utsman sebagai versi standar. Teks Al-Quran yang ada telah dikompilasi dan ditulis dalam bentuk mushaf yang terstandarisasi dan teratur, sehingga semua ayat dan surah diurutkan dengan benar. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman tidak hanya mencakup isi teks Al-Quran, tetapi juga memperhatikan sistem penulisan dan bacaan yang jelas. Hal ini membantu mencegah kesalahan penulisan dan pengucapan dalam teks Al-Quran, sehingga memastikan bahwa teks ini dapat dipelihara dengan baik dan diwariskan secara akurat dari generasi ke generasi. Pentingnya pengumpulan Al-Quran, tindakan Utsman dalam pengumpulan Al-Quran menjadi langkah penting dalam sejarah Islam. Ini telah memastikan keseragaman teks Al-Quran di seluruh dunia Muslim dan memastikan bahwa ajaran Al-Quran tidak terdistorsi atau mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sejak saat itu, mushaf Al-Quran yang telah disusun oleh Utsman menjadi standar universal bagi umat Muslim, yang dipelajari, dihafalkan, dan dihormati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Teguh pada kebenaran adalah salah satu ciri khas dari kepribadian dan karakter Utsman bin Affan. Sebagai seorang Muslim yang taat dan khalifah yang bijaksana,
Utsman selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan dalam segala hal. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana Utsman bin Affan menunjukkan keteguhan pada kebenaran. Utsman adalah salah satu sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam. Dia adalah sosok yang taat dan konsisten dalam melaksanakan ajaran Islam dengan sepenuh hati. Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, Utsman selalu mengikuti petunjuk dan teladan Nabi, sehingga perilakunya senantiasa mencerminkan kebenaran dan keteladanan bagi umat Muslim. Utsman dikenal sebagai seorang khalifah yang adil dalam memutuskan perkara dan menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Dia tidak memihak pada golongan tertentu atau menunjukkan preferensi pribadi dalam mengambil keputusan. Sebagai seorang pemimpin, Utsman selalu berusaha untuk memutuskan sesuatu berdasarkan keadilan dan hukum Islam, tidak tergoyahkan oleh fitnah dan gangguan. Selama masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Utsman menghadapi berbagai fitnah dan pemberontakan yang mengancam stabilitas pemerintahan. Meskipun dihadapkan pada tekanan dan ancaman, Utsman tetap teguh pada kebenaran dan keyakinannya. Dia tidak mengalah pada tuntutan kelompok-kelompok yang menentangnya, tetapi tetap berpegang pada prinsip kebenaran. Sebagai khalifah, Utsman memastikan bahwa kebijakannya selaras dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia berusaha menjalankan pemerintahan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, sehingga kebenaran dan keadilan selalu menjadi prioritasnya. Utsman tidak ragu-ragu untuk menegakkan kebenaran meskipun menghadapi oposisi dan kritik dari beberapa kelompok. Dia tetap teguh dalam kebijakannya yang adil, meskipun hal tersebut menimbulkan kritik dan penolakan dari beberapa pihak. Keteguhan pada kebenaran adalah salah satu ciri kepemimpinan dan karakter yang patut dicontoh dari Utsman bin Affan. Kepribadian yang teguh dalam prinsip kebenaran dan keadilan telah membuatnya menjadi salah satu tokoh yang dihormati dan diingat dengan baik dalam sejarah Islam. Sikap teguh pada kebenaran ini juga merupakan pelajaran dan inspirasi bagi umat Muslim untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keteguhan dalam menjalani kehidupan. Selama masa kepemimpinannya sebagai khalifah ketiga, Utsman bin Affan menghadapi berbagai fitnah dan pemberontakan yang mengancam stabilitas pemerintahan dan menyulitkan tugasnya sebagai pemimpin umat Muslim. Berikut adalah beberapa contoh fitnah dan pemberontakan yang terjadi selama masa kepemimpinannya. Fitnah terhadap kekayaannya. Salah satu fitnah utama yang dihadapi Utsman adalah tuduhan tentang penggunaan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Beberapa kelompok menuduhnya berlebihan dalam memberikan kekayaan dan tanah kepada kerabatnya, yang memicu ketidakpuasan dan kecaman dari sebagian umat Muslim. Utsman dihadapkan pada tuduhan bahwa beberapa gubernur provinsi yang ditunjuknya bersikap korup dan menindas rakyat. Beberapa kelompok memanfaatkan keluhan dari rakyat untuk menyerang pemerintahan Utsman dan mencoba menggulingkannya. Beberapa panglima militer yang dipecat atau digantikan oleh Utsman merasa tidak puas dan menyalahkan kebijakan pemerintahannya. Mereka bersama-sama menyebarkan propaganda dan fitnah untuk memprovokasi kelompok lain dan mengancam stabilitas pemerintahan. Salah satu pemberontakan paling terkenal adalah pemberontakan di Madinah, di mana sekelompok orang yang tidak puas dengan kebijakan Utsman mengepung kediamannya dan menuntut dia mengundurkan diri dari jabatannya. Pemberontakan ini berakhir dengan kematian tragis Utsman di tangan pemberontak. Selain pemberontakan di Madinah, terdapat pula pemberontakan di beberapa wilayah lain di Kufah, Basrah, dan Mesir, yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan Utsman dan tuntutan kelompok-kelompok tertentu. Dampak fitnah dan pemberontakan. Fitnah dan pemberontakan yang terjadi selama masa kepemimpinan Utsman menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan dan perpecahan dalam umat Muslim. Situasi ini mengganggu keberlanjutan pemerintahan Utsman dan mengakibatkan kematian tragisnya. Kematian Utsman memicu pergolakan besar-besaran dalam umat Muslim dan menjadi awal dari masa peperangan saudara yang dikenal sebagai Perang Saudara Pertama. Meskipun Utsman menghadapi banyak tantangan dan oposisi, kontribusinya dalam pengumpulan Al-Quran dan kepemimpinannya yang bijaksana tetap menjadi salah satu ciri kepemimpinan yang dihormati dalam sejarah Islam. Meskipun masa kepemimpinannya diwarnai dengan fitnah dan pemberontakan, Utsman tetap diingat dan dihormati sebagai seorang yang teguh pada kebenaran dan keteladanan dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim dan pemimpin umat.
Kematian Utsman bin Affan adalah salah satu momen tragis dalam sejarah Islam. Pada tahun 656 M, setelah memimpin sebagai khalifah selama sekitar 12 tahun, Utsman mengalami nasib yang menyedihkan di tangan pemberontak yang mengepung kediamannya di Madinah. Berikut adalah kronologi singkat tentang kematian Utsman. Utsman dikepung oleh sekelompok pemberontak di kediamannya di Madinah. Pemberontak tersebut adalah sekelompok orang yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan Utsman dan merasa dianiaya atau diabaikan dalam pembagian kekayaan dan jabatan. Meskipun ditekan dan diancam, Utsman menolak untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah. Dia teguh pada keputusannya untuk tetap memegang jabatan dan melanjutkan kepemimpinannya. Pada 17 Zulhijjah 35H, sekitar 17 Juni 656 M, pemberontak tersebut menyerang kediaman Utsman dengan kekerasan. Mereka memaksa diri masuk ke dalam rumah khalifah dan menahannya secara paksa, meskipun Utsman mencoba merayu pemberontak untuk menunjukkan rasa hormat kepada kepemimpinannya, namun usahanya sia-sia. Pemberontak tersebut menolak permintaannya dan malah membunuh Utsman secara tragis di dalam rumahnya. Utsman meninggal dunia sebagai syahid pada usia 82 tahun. Kematian Utsman menyebabkan kegemparan dan duka mendalam di kalangan umat Muslim. Banyak sahabat Nabi Muhammad dan masyarakat Muslim merasa terpukul dengan kematian tragis khalifah mereka. Kematian Utsman menjadi pemicu bagi terjadinya Perang Saudara Pertama, di mana umat Muslim terpecah menjadi faksi-faksi yang saling bertentangan dan terlibat dalam peperangan saudara yang berkepanjangan. Kematian Utsman bin Affan menjadi titik balik dalam sejarah Islam, yang menyebabkan konflik internal dan kehancuran dalam umat Muslim. Peristiwa ini juga menggambarkan pentingnya persatuan dan stabilitas dalam kehidupan umat Muslim. Meskipun kematian Utsman merupakan tragedi, namun kontribusi dan kepemimpinannya sebagai khalifah yang teguh pada kebenaran tetap dihormati dan diingat dalam sejarah Islam.